perkenalkan, nama saya Valentina, kursus Boru Simbolon, program studi pendidikan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan tahun 2020. Adapun tujuan video saya ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik, di mana dalam video ini saya akan menuangkan ide dan data-data yang telah saya siapkan. Baik, adapun judul materi yang telah saya sediakan yaitu tentang perkembangan moral, di mana subjudulnya upaya pembinaan moral dan kreativitas remaja dalam mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan berkarakter di masa mendatang. Generasi muda atau remaja diharapkan dalam pembangunan dewasa ini sangatlah penting sebagai generasi penerus bangsa dalam mengisi pembangunan dan kemerdekaan dengan jalan mengembangkan bakat dan minat serta karakter remaja untuk mendukung terwujudnya kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemakalah tertarik untuk menyangkat judul rekayasa ide tentang upaya pembinaan moral dan kreativitas remaja dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki dan berkarakter di masa mendatang. Baik, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian pembinaan moral dan kreativitas remaja. Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang mengarah kepada kebaikan hal yang dibina sehingga yang diharapkan menjadi lebih baik. Pembinaan dapat juga berarti proses melakukan kegiatan membina atau membangun sesuatu, seperti membina bangsa. Dalam pembinaan ini tampak atau identik dalam perubahan, bergantung objek yang dibina. Tentu saja perubahan yang mengacu kepada peningkatan. Baik, yang pertama, pengertian pembinaan moral remaja. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain, serta larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan berjudi. Lalu, yang kedua, pengertian pembinaan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas membantu manusia untuk dapat menemukan berbagai alternatif dalam keluar terhadap masalah yang dihadapi. Tanpa adanya kreativitas, manusia akan sulit berkembang di tengah keadaan dunia yang serba dinamis. Ketika seseorang memasuki usia remaja, banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Remaja mengalami perubahan secara fisik dan psikis. Baik, mari kita bahas tentang faktor-faktor pembinaan moral dan kreativitas remaja. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang faktor pendukung pembinaan moral dan kreativitas remaja. Faktor pendukung yang pertama yaitu orang tua. Hubungan yang baik antara orang tua dengan anak remaja akan membantu interaksi pembinaan para remaja karena keduanya saling mengerti, memahami, menanggapi dan memecahkan berbagai persoalan secara terbuka. Sikap keterbukaan itulah yang akan memudahkan pembimbingan moral dan kreativitas remaja. Yang kedua, lingkungan sekolah. Tujuan dan motivasi dan pembinaan moral dan kreativitas remaja adalah meningkatkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berakhlak yang baik, memberikan bekal pendidikan, keterampilan yang serbaguna agar para remaja nanti dapat hidup dengan mandiri tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain, membina sikap hidup yang sesuai dengan norma-norma lingkungan, masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas para remaja dari segala sudut pandang kehidupan, dan mencetak generasi muda yang tangguh, terampil, berakhlak mulia, serta mempunyai intelektual tinggi. Baik, yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Pembinaan moral dan kreativitas remaja sangat didukung masyarakat karena dengan adanya kegiatan tersebut, para remaja dapat mengembangkan sikap moral, minat dan bakatnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di samping itu, pembinaan kreativitas remaja ini membawa dampak positif yang begitu besar bagi para generasi muda di desa tersebut, terbukti dengan semakin meningkatnya kreativitas remaja tersebut. Baik, kita akan membahas tentang faktor-faktor penghambat pembinaan moral dan kreativitas remaja. Faktor penghambat yang pertama itu tentang orang tua. Hambatan internal yang ditemui dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja yaitu pengetahuan yang dimiliki remaja lebih banyak daripada orang tua, sehingga nasihat orang tua kadang-kadang dianggap dongeng belaka. Tingkat keadaan para remaja akan hari depan tidak sama, sehingga menyebabkan langkah-langkah yang telah dilakukan dengan benar kadang-kadang menyimpang. Sulitnya mengetahui kemampuan remaja yang masih terpendam karena sifat anak remaja yang kadang-kadang cenderung pasif atau pemalu.
Sedangkan hambatan eksternal yang dijumpai dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja dari keluarga yaitu arus globalisasi dan reformasi, media massa dan elektronika, sehingga mudah ditiru oleh para remaja. Kurang adanya pengawasan orang tua dengan memfilter informasi yang diperoleh remaja dari media massa dan internet. Baik, faktor penghambat yang kedua itu lingkungan sekolah. Hambatan internal adalah tingginya emosi dan gejolak remaja tersebut sehingga pemuda merasa lebih tahu atau mengerti daripada operator sekolah seperti guru. Adanya sifat jenuh kadang-kadang muncul pada diri pemuda sehingga mereka kurang terarah, dan remaja kadang meremehkan himbauan dari guru sehingga mereka kadang ketinggalan informasi yang terkini. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah beberapa sekolah masih dijumpai sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum adanya organisasi siswa dan aula untuk pertemuan pemuda, sumber dana yang sangat minim untuk menunjang kegiatan remaja, dan kurangnya kesadaran pihak sekolah yang kadang-kadang mengabaikan tugas yang telah diprogramkan untuk siswa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang perkembangan moral, di mana saya mengambil penelitian saya itu dari perkembangan moral siswa sekolah dasar, dan saya akan membuat judul penelitian saya itu tentang perkembangan moral siswa sekolah dasar berdasarkan teori Kolbeck. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teori Kolbeck. Teori Kolbeck tentang perkembangan moral dibagi menjadi 3 level, yang masing-masing level dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Level pertama tentang moralitas pro-konvensional. Tahap pertama, ketaatan dan hukuman. Tahap awal perkembangan moral terutama terjadi pada anak-anak kecil, tetapi orang dewasa juga mampu mengekspresikan jenis penalaran ini. Pada tahap ini, anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut. Mematuhi aturan itu penting karena mereka sarana untuk menghindari hukuman. Tahap yang kedua itu individualisme dan pertukaran. Pada tahap perkembangan moral ini, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Dalam dilema Hayes, anak-anak berpendapat dalam tindakan terbaik adalah pilihan yang paling baik, memenuhi kebutuhan Hayes. Timbal balik adalah mungkin, tetapi hanya jika melayani kepentingan diri sendiri. Baik, level kedua itu tentang moralitas konvensional. Tahap ketiga, hubungan interpersonal. Seringkali disebut sebagai orientasi, good boy, good girl. Tahap perkembangan moral ini difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Ada penekanan pada konformitas, bersikap baik, dan mempertimbangkan bagaimana pilihan mempengaruhi hubungan. Tahap keempat itu menjaga ketertiban sosial. Pada tahap perkembangan moral ini, orang mulai menganggap masyarakat secara keseluruhan ketika membuat penilaian. Fokusnya adalah menjaga hukum dan ketertiban dengan mengikuti aturan, melakukan tugas seseorang, dan menghormati otoritas. Level ketiga itu moralitas pasca konvensional. Ini pada tahap kelima, kontrak sosial dan hak perorangan. Pada tahap ini, orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Aturan hukum penting untuk mempertahankan masyarakat, tetapi anggota masyarakat harus menyetujui standar-standar ini. Tahap yang keenam, prinsip universal. Tingkat penalaran moral terakhir Kolbeck didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan penalaran abstrak. Pada tahap ini, orang-orang mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang internalisasi ini, bahkan jika mereka bertentangan dengan hukum dan peraturan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana hasil instrumen penelitian saya. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrumen utama. Meski demikian, untuk memudahkan dalam proses pengambilan data, penelitian ini disertai panduan wawancara berupa soal dilema moral yang memerlukan jawaban terbuka dari para peserta penelitian. Dilema moral yang telah disusun sebagai berikut. Saya memberi pertanyaan kepada tiga siswa SD, di mana pertanyaannya itu sebagai berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapatmu sendiri. Ardi sudah berjanji kepada teman-temannya untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Alin pada hari Minggu jam 9. Ketika Ardi hendak berangkat ke rumah Alin, tiba-tiba ibunya meminta Ardi untuk menjaga adiknya yang masih berusia 3 tahun. Karena ibunya Ardi tiba-tiba harus pergi ke kelurahan, pada saat itu Ardi tidak dapat mengabari Alin atau temannya yang lain tentang dirinya yang harus menjaga adiknya di rumah. Karena Ardi tidak punya nomor HP teman-temannya. Juga tidak ada orang lain yang bisa dititipi adik kecilnya itu. Ardi merasa bingung, apakah
Apakah harus tetap pergi ke rumah Alin atau tetap di rumah menjaga adiknya? Jika Ardi pergi ke rumah Alin, maka adiknya tidak akan ada yang menjaganya. Bila kamu sebagai Ardi, apa yang akan kamu lakukan? Baik, berdasarkan hasil angket yang saya berikan kepada 3 orang responden, maka jawaban responden dianalisis sebagai berikut. Siswa pertama yang bernama Lauren berusia 11 tahun. Jawabannya, saya akan tetap ikut belajar karena tidak mau ingkar janji. Kasihan atau teman-teman saya yang menunggu. Adik akan saya bawa. Kasihan, adik tidak ada yang menjaga. Kalau begitu jadinya kami bisa belajar bersama sambil menjaga adik. Dapat dianalisis alasan yang dikemukakan oleh Lauren ketika memutuskan untuk tetap pergi belajar kelompok meskipun harus bersusah payah sambil membawa adik kecilnya, karena dia merasa kasihan jika temannya menunggu ataupun adiknya tidak ada yang menjaga. Sudah menunjukkan bahwa Lauren memiliki motif yang baik, menunjukkan perhatian pada orang lain. Hal ini berarti juga dia menjaga hubungan dengan sesama. Lauren sudah memiliki sikap bertenggang merasa. Maka perkembangan moral Lauren masuk dalam tingkat 2 tahap 3. Baru siswa yang kedua itu bernama Maya, berusia 12 tahun. Jawabannya, saya tetap ikut belajar, tidak mau dicap pembohong. Adik diajak karena amanat ibu. Dapat dianalisis, Maya memutuskan untuk pergi belajar dan akan membawa serta adiknya karena tidak mau dicap pembohong. Alasan adiknya diajak karena takut ibu marah, karena itu amanat ibu. Maya merasa takut terhadap hukuman yang akan diberikan oleh teman-temannya ataupun ibunya jika bertindak salah, maka tingkat perkembangan moral Maya tergolong pada tingkat 1 tahap 1. Baru selanjutnya siswa yang ketiga. Maaf ada sedikit kesalahan, itu maksudnya siswa yang ketiga. Bernama Nia, berusia 12 tahun. Jawabannya, saya akan pergi ke rumah Alin dan memberitahu Alin bahwa tidak bisa ikut belajar, supaya bisa jaga adik karena ibu pergi, dan supaya tidak dicap pembohong. Dapat dianalisis, Nia memutuskan untuk pergi belajar dan akan membawa serta adiknya karena tidak mau dicap pembohong. Alasan adiknya diajak bukan karena kasihan sama adik, tetapi karena mau dicap sebagai pembohong. Nia merasa takut terhadap hukuman yang akan diberikan oleh teman-temannya, juga takut pada hukuman dari ibunya jika bertindak salah. Dalam hal ini, Nia hanya memikirkan konsekuensi dan tindakannya sendiri, maka tahap perkembangan moral Nia masih termasuk tingkat 1 tahap 1. Baik, berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban yang dikemukakan atas dilema moral yang dijawab oleh para responden, secara umum 90% ternyata perkembangan moral para responden yang berada pada usia 11-12 tahun memang masih berada pada tingkat prakonvensional. Alasan yang mereka katakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sejalan dengan yang dikatakan Colbert, Wieland, dan Duska, di mana pada tingkatan prakonvensional ini, kalau seorang anak mendengar bahwa sesuatu itu baik atau buruk, gambaran yang ada padanya berbeda sekali dengan yang ada pada orang dewasa. Baik, itulah hasil penelitian yang telah saya siapkan dan saya cari dari sekolah dasar. Baik, kita selanjutnya tentang tujuan dari video kita ini, yaitu upaya pembinaan moral dan kreativitas remaja. Pembinaan moral dan kreativitas remaja dapat dilakukan oleh remaja itu sendiri, orang tua, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya, di mana lingkungan tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan moral maupun pengembangan kreativitas remaja. Berikut pembinaan moral dan kreativitas remaja untuk generasi yang mandiri dan berkarakter. Yang pertama itu, upaya orang tua dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja. Upaya yang dilakukan orang tua dalam peningkatan pembinaan moral dan kreativitas remaja adalah orang tua hendaknya selalu mengusahakan adanya waktu untuk bertemu dan berdialog terhadap seluruh anggota keluarganya, untuk bertukar pikiran dan membuka kesempatan anak-anaknya untuk mengemukakan masalahnya. Orang tua hendaknya lebih banyak memberikan perhatian dan kasih sayang secara langsung kepada putra-putrinya dan mengupayakan adanya wadah dan sarana konsultasi terhadap problematika remaja bagi para orang tua, sehingga orang tua akan mengetahui problem yang terjadi pada anak remajanya. Baru yang kedua itu upaya lingkungan sekolah dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja. Upaya yang dapat dilakukan sekolah terhadap pembinaan moral dan kreativitas remaja yaitu menjelaskan nilai-nilai moral agama, etika sosial, dan asas tertib hukum, bahwa cinta kasih yang diajarkan pada setiap mata pelajaran, mengadakan rapat bersama sebulan sekali secara rutin dalam rangka untuk membahas berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja terkait kegiatan organisasi, mengupayakan adanya sarana dan prasarana kegiatan yang lebih lengkap, dan memperlakukan anggaran yang telah ditetapkan bersama
untuk pelaksanaan berbagai macam kegiatan yang mampu mendukung perkembangan moral dan kreativitas siswa. Baik upaya yang ketiga itu upaya lingkungan masyarakat dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja. Upaya yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja adalah tetap mendorong dan memberikan kesempatan pada remaja untuk tetap menuntut ilmu. Telah dibina kesadaran moral, mental, dan sosial mereka secara berdasar dan berkesinambungan, memusatkan kegiatan keagamaan pada masalah masjid, gereja, dan rumah-rumah masyarakat, dan menyiasati penarikan iuran dengan mengumpulkan etika musim panen tiba demi kepentingan para remaja dan semua masyarakat pada umumnya. Baik, itulah penjelasan upaya pembinaan moral dan kreativitas remaja dalam mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan berkarakter di masa yang akan mendatang. Untuk kesimpulannya yaitu, pembinaan moral dan kreativitas remaja adalah suatu proses pembentukan dan pengembangan moral dan kreativitas seorang individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kemudian membentuk suatu nilai, norma, dan inovasi yang progresif. Upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan moral dan kreativitas remaja yaitu terdiri atas satu, upaya orang tua, yaitu dalam mengarahkan dan membentuk moral dan kreativitas remaja. Yang kedua itu upaya sekolah, yaitu dalam mengajarkan moral yang baik kepada remaja dan memberikan sarana dan prasarana pembinaan moral dan kreativitas remaja atau siswanya. Yang ketiga itu upaya lingkungan masyarakat, yaitu sebagai pemberi dorongan dan dukungan terhadap berbagai kegiatan dan acara yang dilakukan remaja di lingkungan masyarakat terkait kegiatan yang membina moral dan kreativitas remaja. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Mauliate suwun, thanks. Bye-bye.